Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul ta'lim kita atau kajian kita adalah Satru auratil muslimin, menutup aib, cacat, celah, rahasia seorang muslim. Wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah, dan larangan untuk menyebarluaskannya tanpa ada kebutuhan atau tanpa ada hal yang mendesak. Itu bab baru, bab 28. Nah, kopiannya sudah ada di tangan kita. Mari kita baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu abdan fid dunya. La, tidaklah, yasturu, menutupi, yaitu menutupi aib, abdun, seorang hamba, abdan, akan hamba yang lain, fid dunya, di dunia ini, illa, melainkan satarahu, satara, menutup, ya, menutup, itu menutup akannya Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim 4292. Hadis di bawahnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa am mu'min kurbatan min kurabid dunya. Man nafasa, siapa yang melapangkan atau melepaskan kesusahan, nafasa, an mu'min, daripada seorang muslim atau mu'min, kurbatan, suatu kesusahan, min, daripada kurab, dari berbagai macam kesusahan dunia. Kalau kurab jamak, jadi kurab berbagai macam kesusahan dunia. Nafasa, melepaskan Allah anhu, daripadanya, kurbatan, satu kesusahan, min kurabi, daripada berbagai kesusahan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa may yassara, dan siapa yang yassara, memudahkan, ala mu'sirin, atas orang yang mu'sirin, mengalami kesusahan atau kesulitan di dunia, dan yassarallahu alaih, memudahkan Allah atasnya di dunia dan akhirat. Wa man satara, dan siapa yang menutupi aib musliman, seorang muslim, satarahullah, menutup akannya, itu menutup aibnya Allah di dunia dan akhirat. Allahu fi aunil abdi, dan Allah itu di dalam selalu auni, menolong seorang hamba, maka nal abdu, selama adalah si hamba itu fi auni akhihi, menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian dulu, kita pahami dulu. Yang pertama, setentangan menutup aib, cacat, celah, kekurangan, kejelekan, keburukan, dan rahasia, namanya satru. Menutup hal-hal yang tidak berupa benda. Aib tidak benda, cacat tidak benda, kekurangan tidak benda, rahasia
tidak benda. Jadi menutup dan artian jangan membongkar. Tidak menampakkan, tidak menyiar-nyiarkan, tidak menviral-viralkan, dan tidak men-share-share, membagi-bagi apapun kelemahan, kekurangan, aib, cacat orang lain. Namanya satara. Barang siapa yang satara, siapa yang menutup, arti menutup itu tidak menyebarkan dan tidak memperbincangkan dan tidak membongkar, termasuk tidak menyelidiki. Intinya dia tidak peduli, disimpan saja, ditutupnya saja, tidak digubrisnya. Namanya satara. Orang itu satir. Nah, siapa yang satara ini sulit. Karena sulitnya lah, makanya besar ganjarannya. Sebab kita manusia ini sadar atau tidak, kita ingin tahu. Keinginan tahu kita itu melebihi daripada keinginan tahu kita untuk diri kita. Keinginan tahuan kita terhadap orang lain kadang melebihi keinginan tahuan kita untuk diri sendiri. Rasanya kita telah mencoba semuanya. Apalagi bukan yang baik-baik. Kenapa hobi? Kenapa suka? Kenapa candu? Managia? Karena bukan hanya kita, setan juga bertonggok. Orang kalau berbuat jahat, dua itu. Pertama nafsunya, yang kedua setan. Itu makanya semangat berbuat jahat itu lebih kuat dorongannya. Karena setan juga ikut membisik-bisik, merayu, menggoda, memberi semangat dan kekuatan. Karena setan itu namanya tazyin. Apa tazyin? Setan suka menjadikan sesuatu yang buruk jadi baik, menghias-hias kejelekan menjadi bagus, larangan menjadi kebolehan, yang haram malah bisa jadi halal. Begitu indahnya setan. Contohnya nenek moyang kita, Nabi Adam, dibilangnya ini pohon kekekalan, padahal tidak pohon kekekalan, ini pohon koldi katanya. Tergoda Nabi Adam. Nah sekarang begini, sampai-sampai nanti dikatakan siapa yang bisa begitu, Allah memberikan balasan lebih daripada itu. Satarahullah yaumal qiyamah. Allah akan menutup aibnya, cacatnya, celanya di hari kiamat. Begini, hari akhirat tepatnya hari hisab, hari pembalasan, disebut juga dengan yauma tublas sarair, hari dimenampakkannya segala macam rahasia-rahasia. Wassama iwat tariq, apalagi wa ma adraka mat tariq an-najmuth in kullu nafsin lamma falyanzul insanu mimma khuliqa mim yakhruju alaih rajil qadir. Terus yauma tublas, pada hari, pada saat nanti dibuka, dibongkar, dinampakkan. Boleh lihat Quran? Kita kena ujian. Surat At-Tariq. As-sama'i wat-tariq, an-najmu saqib. Surat ke-86 ayat 9 tepatnya. Namun surat At-Tariq labaswa
halaman 591 ayat 9. Oh, biarkan doang. Ayat 9. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau langsung kepada bunyinya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, innahu, sesungguhnya dia Allah, ayat ke-8-nya dulu, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya hidup lagi. Raji', rujuk, mengembalikannya hidup, mengembalikannya lagi hidup seperti semula, berjasad lengkap, hidup tidak kurang apapun. La qadir, benar-benar berkuasa. Di mana letak benar-benarnya? La itu artinya benar-benar, itu ada penekanan. Benar-benar amat berkuasa. Untuk apa dibangkitkan? Untuk dihisap. Jadi mengembalikan dia hidup lagi, membikinkan jasad barunya, kemudian dipanggil, diseru, dikumpulkan lil hisab, untuk dihisap, disidang, ditanyai, diadili, diminta pertanggungjawaban dan diberi balasan. Sesungguhnya Allah amat berkuasa, mudah gampang baginya untuk menghidupkan kembali, lengkap, dipanggil, kemudian dihisab dan diberi balasan. Itu kira-kira makna ringkas tentang innahu ala raj'ihi. Kapan itu? Bila terjadinya, nanti, pada hari, pada waktu, pada saat. Yauma, tubla, dinampakkan, tubla, dinampakkan, disingkapkan, namanya yukshafu. Yukshafu akan disingkapkan tentang apa yang mereka sembunyikan, apapun yang mereka simpan-simpan, apapun yang mereka sembunyikan, termasuk perbuatan hati, niat, maksud, tujuan, menggerutu, banci, mengkuro, baca semua, menjajuk, mentiko, semua dibongkar. Sarair, sarair jamak daripada sir, segala macam Hari kiamat namanya hari dinampakkan segala yang disembunyikan, segala yang dirahasiakan, termasuk rahasia-rahasia kita yang kita rahasiakan, Allah bongkar nanti kalau suka membongkar rahasia. Itu ancamannya. Bukan hanya dia kira di dunia lah diansur, tara. Kita lihat hadis di bawahnya. Hadis nomor 2. Man nafasa mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'asirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Ditutup dunia akhirat. Tentu begitu juga sebaliknya. Siapa yang membongkar, dibongkar Allah di dunia. Pikiran itu namanya imbalan, balasan ganjaran. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau perbuat, engkau akan menerima balasan seperti itu. Kama tadinu tudan. Atau kaidah lain, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Membuka, dibuka, menutui, ditutui, melapangkan, menyampian, disampian. Itu balasan.
hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan juga? In ahsantum li anfusikum wa lim asatum. Surah Isra ya. Jika kamu berbuat baik, ya berbuat baik itu kan untuk dirimu juga. Jika kamu berbuat jahat, ya kamu juga yang menanggungnya. Di sini siapa yang suka menutup kalau dikaji-kaji tak dulu gunanya kita buka rahsia orang sebenarnya. Tak dulu gunanya. Gapuak indak, kanya indak, jarawek kan hilang. Gaji kan tak tambah. Kecuali kita ingin menjilek. Ada keuntungan seperti yang sekarang terjadi. Kan sekarang kan sibuk menjelek-jelekkan calon ini. Kalau pesan kita jangan satu-satu. Sibuk menjelek-jelekkan kandidat, mencari kelemahan. Kadang-kadang tak ada mencari. Sangat berbahaya akibatnya. Karena orang yang suka, kita baca ke nombor 2-nya sebentar. Kita lompat sepulakang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, halaman 2, kita cekok sebentar. Kata Ibnu Umar, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Satu kali sa'ida itu naik. Sa'ida menaiki Rasulullah SAW mimbar, atau Rasulullah menaiki mimbar. Fanada bisautin rafi'in, maka beliau nada berseru bisautin dengan suara yang rafi', suara tinggi keras lantang. Aku tandanya balik ke masalahnya. Apa kata beliau? Faqal ya ma'syara, wahai orang-orang yang man aslama, orang-orang yang berislam. Islamnya bilisani, baru sekedar di mulut saja. Belum masuk, lam yufdil imanu ila qalbi, belum masuk atau terancap kokoh di qalbi, hatinya. La tu'zul muslimin, la jangan kalian itu tu'zu, menyakiti, mengganggu orang-orang muslim. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan pula kalian tu'ayyiru. Tu'ayyiru ko mengaibkan mereka, salah catat tadi. Aib, mengaibkan, menjelek-jelekkan mereka, termasuk mempermainkan, mengolok-olok, mengobok-obok. Wala tattabi'u awratihim, dan jangan kalian itu tattabi'u, menelusuri, mencari-cari awratihim, aib, cacat, celah, kelemahan, kekurangan mereka. Fa innahu, karena sesungguhnya man tatabba'a awrata akhil muslim, siapa yang tatabba'a, mencari-cari, menyelidiki, menyibuk-nyibuan, menyingkuk-nyingkuan, mencuki-cuki alaih aurat itu aib, cacat, celah, kelemahan, kekurangan, rahsia akhil muslim, saudaranya sesama muslim. Tatabba Allah, pasti Allah. Tatabba Allah, akan menyelidiki, akan mencari-cari pula Allah auratnya. Wa man tatabba Allah auratahu, siapa yang Allah cari, Allah selidiki, Allah bongkar aibnya, yafdah, Allah akan yafdah itu Allah akan menampakkan, mendedahkan. Walau fi jawfi rahli, walaupun orang itu berada di dalam rumahnya, itu balik ancaman. Qala, berkata dia di sini, wa nazara Ibnu Umar yauman, Nabi berkata suatu hari Ibnu Umar melihat Ka'bah, ilal baiti atau ilal Ka'bah. Faqal, kata Ibnu Umar,
ma'azamaki wa a'zamu hurmataki, alangkah besarnya kehormatanmu, keagunganmu wahai Ka'bah. Tapi orang mukmin a'zam, orang mukmin itu lebih besar kehormatan, keagungannya di sisi Allah daripada engkau wahai Ka'bah. Kita kau ada apa? Kita paham seketik. Iko jarang-jarang Rasulullah tu yang tinggi suaranya, keras, lantang. Kecuali dalam hal-hal yang sangat besar bahaya, beliau kasih peringatan. Naik mimbar, lalu berteriak kepada siapa yang imannya masih lemah, belum kukuh, belum kuat, belum mantap di hati. Islamnya baru sekedar Islam-Islaman. Kalau beliau mengatakan, kalian jangan mengganggu, jangan menyakiti orang-orang Muslim. La tu'ayyir, jangan kalian mau obok-obok, mau olok-olok, mejek-jek, menghina-hina, mencaci-caci, tu'ayyir mereka. La tattabi'u, jangan kalian selidiki, kalian cari-cari, kalian intai-intai, kalian sibuk-sibukkan. Aurat tu aib. No, aurat wak ku aib tu. Ndak badan wak nan aib tu. Terbuka tu aib ni tu. Dek nampak tu aib, kau nak nampak nak aib. Nan badan wak lencak. Cuma dibuka aib. Nah, jadi aurat. Jadi aurat tu aib. Aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan. La tattabi'u, kalian jangan tattabi'u, mengikuti, cari-cari, menyelidiki lantai-lantai terjungkit, menyibuk-nyibukan auratihim, aurat mereka, aib mereka, kekurangan mereka. Sebab fa'innahu, siasajo na mengikuti, na mencari-cari, menyibuk-nyibukan, menyelidiki aib seseorang Muslim, Allah pasti akan yang maha tahu, yang maha menyaksikan, yang maha meliputi. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah akan bongkar aib, Allah akan nampakkan aib satu saat. Siasen ancaman. Orang yang suka membuka-buka, memviral-viralkan aib orang di media, dia nanti akan mengalami hal yang lebih parah daripada itu. Sebab kita manusia kepada Allah bisa membongkar. Kalau Allah sudah membongkar, habis dia. Itu bahayanya membuka aib. Kalau Allah sudah buka, dimanapun orang itu bersembunyi, walaupun dia di rumahnya sendiri, di tengah-tengah rumahnya, namanya fi jawfi rahlihi, di tempat tinggalnya tersembunyi. Kalau Allah ingin menampakkan, nampak tu, terbuka aibnya, cacatnya, celahnya satu saat. Ini namanya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka. Karena kehormatan kaum muslimin itu sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi, sangat utama, lebih agung daripada kehormatan Kaabah. Kalau kita melihat Kaabah kan ada doanya, zidhu man syarrafahu, kan, wa azzamahu, ya Allah tambahi kemuliaan Kaabah, tambahan keagungan Kaabah bagi siapa yang umrah, bagi siapa yang haji. Kaabah itu mulia, agung, punya keberkahan, punya karamah setiap orang. Tapi kehormatan, kemuliaan seorang muslim melebihi Kaabah. Kata Ibnu Umar. Sekarang kehormatan orang, kemuliaan orang dijatuhkan. Martabatnya. Dengan cara dibuka aib. Dibongkar aib. Hati-hati kalian, kata Rasulullah. Karena Allah juga akan
Justru setiap pagi doa yang diajarkan Nabi, Allah mastur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, aibku. Kenapa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ustur, tutupilah aurat aibku. Pagi sore, pagi sore. Tetapi bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan karajo kita, kobeh kita. Tahu kobeh? Karajo kita, kobeh kita, kulikai kita, tabiat kita, sifat kita, watak kita, karakter kita, suka memviral-viralkan, menyiar-nyiarkan, membincangkan kelemahan kekurangan. Paniklah meminta kepada Allah, Allah mastur, Allah mastur, Allah mastur. Tidak bisa dah. Karena kalau kita berlawanan dengan apa yang kita minta. Berbahaya. Sangat berbahaya. Di akhirat nanti akan dimungkar Allah kesalahan-kesalahan kita di muka al-khairat alamnya. Hari yang tidak berusaha kita bersembunyi, dinampakkan kesalahan-kesalahan kita. Beruntunglah orang yang bisa menahan diri untuk membicarakan aib orang lain, memukanya, menyebarkannya, menyiar-nyiarkannya, membincang-bincangkannya. Kalau tahu ando ansin, miang, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kalau memang kita ingin ngasih nasihat, carinya. Yang Tangan Rami itu sombong gaya wak. Carinya ke rumahnya, kasih SMS, adus ketik nak bicarakan. Cari ke rumah. Dua-dua tu nasihat namanya. Iko entah hambo na salah paham wa entah iyo beko. Setahu hambo bukan ko iyo betu tu. Iyo jangan lai. Iko malu wa. Baduo. Ndak Tangan Rami. Nama saya nasihat. Nasihat itu asal katanya nasih itu murni, bersih. Dikatakan dia nasihat karena nasihat itu sampai dengan hati yang bersih, niat yang murni. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dikecualikan. Tapi menasihat orang Tangan Rami tidak boleh. Ini salah kata-kata Tangan Rami. Ini itu tidak menasihati, cari muka, memijaan orang namanya. Itu dia. Jadi awal hadis tadi bilang begitu. Itu bunyinya la yasturu 'abdun 'abdan fi dunya. Tidaklah menutupi seorang hamba akan aib hamba yang lain di dunia. Balasannya Allah akan tutup aibnya, cacatnya, celanya, kekurangannya di akhirat. Luar biasa. Karena nanti ada orang yang dibeberkan sehabis-habisnya kesalahannya di akhirat, dipreteli, dirinci, diurai, apa namanya, nuqisha namanya. Nuqisha hisabu, dipersulit hisabnya. Hisab dia bagi dua. Halo? Lai? Kau berago? Pertama, hisab yasirah. Hisab yang gampang, hisab yang mudah. Ana hisab? Hisab perhitungan. Semua sepak terjang kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kata-kata kita, segala macamnya akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan, diadili, disidang, ditanyai. Nah, Nabi itu kan sering membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, yang mudah. Hisab yang gampang yang mudah namanya arat. Al-arat. Arat ke dipampangkan di pecalian. Kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa segala macam di pecalian sen.
oleh Allah atau oleh petugas. Kita lihat. Lalu sini tak itu. Kau namanya running tag lalu. Kau angku ngerjain je, koyo. Tidak dia dituntut satu persatu. Karena banyak yang dimaafkan, diampuni, ditutup, dipabian. Kenapa begitu? Namanya hisab yasirah. Rahmat Allah, kalau kita mendapat hisab yasirah, kita hanya mencaliak saja. Semuanya percalian, Ustaz. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Semuanya kita caliak. Tidak ada yang tak, kan mithqala dzarrah. Tidak ada yang tidak kita lihat, tidak ada yang tidak kita caliak, tidak ada yang tak nampak. Dibeberkan semua. Cuma ada yang sekedar di pacalian sin. Sin malah banyak atau miang. Pacalian miang. Begitu. Arat di pampang. Ada film, ada foto, ada dokumentasi, kan lengkaplah dokumentasi malaikat daripada administrasi manusia. Data-data malaikat lengkaplah. Manusia sudah lengkap datanya. Tahu marah awak kerja, ada datanya. Sekarang di manusia sih arsip zaman Belanda masih ada disimpan di perpustakaan arsip nasional tu. Tahu marah. Ini kok yang paling lengkap tu arsip ya? Arsip malaikat kiraman katibin. Dia bongkar dia tu. Karena bumi juga jadi saksi. Bumi yang kita pijakkan namanya syahidah, penyaksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, tahu kalian apa itu akhbaraha? Tidak. Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhbar bumi itu antashhada. Dia menjadi saksi atas apa yang dilakukan manusia di atas punggungnya. Si anu berbuat anu di tempat aku pada waktu itu. Kok mengamangannya kan atas bumi kah? Ya? Mengamangannya akan atas bumi kah? Bumi itu jadi saksi. Nabi sallallahu melak. Ada yang dimudahkan hisabnya. Itu diminta Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Celakalah wahai Aisyah, kata Nabi kepada isteri beliau, celakalah Aisyah. Faman nukisha, siapa yang didebat, siapa yang dibantah, siapa yang diteliti satu persatu karajonya, amalannya, perbuatannya, keceknya segala macam satu persatu, cilakolah orang. Alangkah lamanya nyom dihisab. Lama dihisab. Buahnya kok nanti orang-orang yang ditutup oleh Allah aibnya nanti seperti itu. Ditutup oleh Allah. Kenapa ditutup? Sebab kita suka. Namanya pun najwa, namanya an-najwa. Allah hanya berbisik najwa. Bukan najwa apa? Bisikan Allah di hari berhisab namanya. Hadis nomor 3, halaman 1. Kita cari sebentar. Dari Safwan bin Muhriz, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ko anak Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Terkenal. Kata seorang laki-laki itu kepada Ibnu Umar, bagaimana engkau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang najwa, tentang bisikan Allah di hari kiamat.
Kata Ibnu Umar menjawab, yadnu ahdukum min rabbi hatta yada'a kanafahu alaih. Itu mendekat. Yadnu itu mendekat salah seorang kamu kepada Tuhannya hatta yada'a kanafahu, hingga Allah meletakkan naungannya. Kanaf, naungannya di naungan orang tu, sehingga tidak nampak di orang-orang banyak di mahsyar. Mendekatnya kepada Allah di sidang pengadilan, Allah tutupi, Allah naungi, sehingga tambik takalam, tidak tahu orang mengano. Tengok. Fayaqul, lalu Allah berfirman, amilta kata wa kata, engkau mengerjakan ini, engkau melakukan ini, engkau memperbuat itu, engkau memperbuat ini. Yaqulu na'am, betul ya Allah, memang mau mengerjakan. Kuah, tu. Wa yaqul, kembali bertanya, amilta kata wa kata, engkau melakukan ini, engkau berbuat ini. Ya Allah, betul. Berulang-ulang kali. Fayukarriruhu, berulang-ulang kali. Kemudian thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, inni satartu alaika fid dunya, di dunia dulu ambo tutupi kelakuan burukmu itu. Satartu, kata Allah, aku tutup aibmu, cacatmu, kurangmu, dosa-dosamu, kesalahanmu di dunia dulu. Fana aghfiruha lakal yaum, maka hari ini aku ampuni dosamu. Mau pertegas ketik. Awak kue. Awak ni tahu awak. Awak aku cek orang elok, dia orang nak tahu buruk awak. Selagi nak tahu orang buruk awak, orang pernah awak elok. Kau tahu awak buruk orang, nak non elok orang awak. Ngambokah kecek sebagian orang elok, dia nak tahu buruk awak dah. Ketika kita buat buruk, ketika kita buat dosa, ketika kita bersalah, kita khilaf, sesat, keliru, dan siapa yang semua orang pasti salah, keliru. Lalu tidak ada orang yang tahu. Sampai kini tertutup. Sampai kini tidak terbongkar. Sampai kini tersimpan. Kan Allah yang kamu kok muncul orang. Ketika itu berarti Allah nutup. Tidak tahu orang dah awak berdosa, awak bersalah, awak melanggar, awak buat kesalahan, buat keliru, tidak tahu. Ketika itu Allah jangan buka tutupan itu. Cara buka tutupan dua. Awak cerita ke orang atau awak cerita naik orang. Tengok. Mencerita naik orang, membongkar aib orang, mempengunjang kesalahan orang, berarti kita ingin dibuka kesalahan kita oleh Allah. Halo. Baca itu kita aib orang, keburukan orang, kejadian orang di tanah rami, bukan untuk mencari solusi. Ketika itu kita sedang membuka keran, buka pintu. Allah silakan buka aib aku. Ada di zaman Nabi Musa, selama 40 tahunnya berbuat salah, tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. 40 tahun. Buat dosa-dosa kadang, tak ada yang tahu. Sebabnya nak bercerita. Suatu kali, ketika terjadi namanya musim panas luar biasa, mendera kaum Nabi Musa. Sehingga diriwayatkan istisqa atas perintah Allah. Itu caranya Nabi Musa membawa kaumnya ke lapangan terbuka dengan segala halnya
untuk memohon meminta kepada Allah turun hujan. Di kerajaan Nabi Musa dengan kaumnya, ternyata tidak turun hujan, tidak turun hujan. Kata Nabi Musa, ya Allah, kami sudah laksanakan, tapi kenapa hujan tidak turun? Dijawab, pada kaummu ini ada seseorang yang bergelimang dengan dosa. Ano nampak ambil hujan tak turun. Tahu ano ko pambil hujan tak turun. Lalu Nabi Musa menghadap, siapa antara kalian nambah salah, nambah dosa? Lantaran kalian hujan tak turun. Kira-kira begitu. Angkat tangan. Tak ada nama mengaku tu dah. Ada seseorang yang mengaku. Ya Allah, kuambo ya Allah. Kalau ambo kacaikan ambo na masalah, ambo na berdosa. Malu ambo. Tahu orang masuk ambo penyebab hujan tak turun. Nak turun. Tapi kalau ambo nak mengaku, ya Allah, nak turun hujan. Untuk itu, ya Allah, selama ini engkau kan telah menutupi dosa-dosaku. Selama 40 tahun aku bergelimang dengan dosa, tidak satu pun tahu engkau sudah menutupinya. Nan sekali ko tutup lo balik, ya Allah, nak turun hujan. Datang kau lampai 40 tahun ambo bergelimang dosa, tak ada yang tahu. Yo Nabi Musa tak tahu. Nan sekali ko tutup lo balik kesalahan buat tu, nak turun hujan. Sabuk ko gara-gara ambo beku hujan nak turun, pai mengeliciak pesawatnya. Tahu orang masuk nama bersalah. Bersungguh-sungguhnya minta supaya jangan terbuka aibnya, dosanya, kesalahannya. Tak lama setelah itu turun hujan. Tak lama. Kenapa? Allah menutupi, tidak bongkar. Untuk itu, di dunia aku sudah tutupi kesalahanmu. Jadi ketika kita buat salah, buat buruk, tidak ada orang yang tahu, berarti Allah sedang menutup. Jangan buka. Membukanya, pertama baca tentang orang, yang kedua jangan buka. Nanti di hari kiamat, di atas dunia kamu melakukan ini, memperbuat ini, mengerjakan ini, tidak ada yang tahu, ambo tutup insyaAllah. Kini di akhirat ambo ampuni dosamu itu. Kau namanya najwa. Caranya bah? Muncul wako janjai pakok sen. Itu caranya supaya kita dapat najwa, bisikan Allah, bahasa Allah bisik rahsia angku nak kena buka tangan rami kau, itu bahasa awaknya. Dosamu tak akan didedahkan. Tenang-tenang salah, dan dosa engkau lah muampuni. Dia di dunia dalam tutup. Kini itu nama najwa. Kok mori itu lawak ya lamilah bana. Mau kasih sangai. Tapi itu mengkau bisik kan dia rahsia. Mengkau bana najwa dia rahsia. Bisik. Jadi apa maksudnya? Siapa-siapa yang kepingin ditutup oleh Allah dosa-dosanya, aibnya, cacatnya, kelemahannya, kekurangan rahsianya. Satu, jangan cerita-cerita kepada orang yang bersalah. Kepada Allah setobat. Yang kedua, jangan ulang. Yang ketiga, jangan buka rahsia. Ketika kita membuka rahsia orang, menyebarkan aib orang, buruk orang, jelek orang, membicarakannya segala macam, itu berarti pintulah kita gangguan salawe-lawenya. Itu kita nama memancing. Istilahnya wiya-wiya minta latah. Bila wiya-wiya minta latah? Yang 9.
bunyi sikit telinga orang. Dicari orang kata. Namanya uya-uya minta kata. Jadi sebaliknya suka-sukalah kita menutupi aib orang, karena kita pun punya aib. Ada kita tidak punya aib? Tidak ada. Yang tidak punya rasio, yang tidak bersalah, tidak berdosa. Ada sih. Sama sih, bedanya. Bedanya seketik banyaknya tu. Masing-masing kita punya aib, punya cacat, punya kekurangan, punya kelemahan, berdosa, sasik, khilaf, keliru, sengaja atau tidak sengaja, nama orang. Bagaimana supaya nan sasik-sasik nan buruk-buruk seperti itu jangan terbuka di dunia dan akhirat? Tutup. Kalau ada orang macam itu, buat satu. Allah, yuk, kau buat satu. Teruslah bilang, kalau awak tahu anduan, dia tahu manduan. Jangan kasih kuah. Itu manduan namanya. Sudah tu, sengetas. Tu, baik, masukan, kemasukan, kalamari, tu kunci, paku. Ini manduan. Ini manduan tapi pakai plastik. Plastiknya plastik putih lah, nak manduan. Itu menungkui durian Yusuf Kabar namanya itu. Halo? Pernah menungkui durian Yusuf Kabar? Cubalah sekali. Nah biasa dibaca orang menungkih tulang nyurun taleh. Kini kau menungkih durian Yusuf Kabar. Buran. Tiba dawak berita, tahu bahawa orang masalah, orang berdosa, orang khilaf, ando ansep. Mana cerita Quran? Kalau kita ingin mengkenya, turuiknya lambat diam-diam. Turi diam-diam, turi ke rumahnya, bertemu janji itu lagi SMS. Jangan di FB lu baik baca orang semua. Di WA grup itu tahu orang. Kecil, kalau ingin nasihati. Kalau tak pabian tutup itu. Pokoknya jangan sampai dari kita keluar no. Tibu bola kawak tangkok, jangan dibayan. Jangan dagian. Kadang-kadang wak lempar lo bola tu ke orang. Gitu. Panjang. Antau kau tak punya rasio wak. Antau kita tidak berdosa, atau kita kalah suci sabana suci amik. Sombong tak namanya. Fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan menganggap diri kamu bersih suci, tidak bersalah, hebat mana kamu itu jangan. Kan begitu dalam dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, yabsiru ahdukum al-khazata fi a'yuni akhihi wa yansal jazala aw jaza fi 'aini nafsihi. Salah seorang kamu dia dapat melihat al-qazah, kotoran kecil di mata saudaranya. Wa yansa, tetapi dia lupa ada balok besar yang terpampang di muka matanya. Tiba dawak, mana mana tu? Tungau di seberang lautan nampak gajah. Kenapa? Dek kita hanya mencari orang. Apa diri? Tuba. Berbahagialah, beruntunglah orang yang man syagalahu aibuhu. Beruntung dan bersyukurlah orang, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya daripada aib orang. Tak kata lakinya mengurus aib orang lain, menceritakan tak laki. Orang kalau sibuk mengurus diri,
Itu kata orang yang sibuk dengan orang itu tanda nak kerajo. Lebih-lebih sebantalik tiba kuah zaman ni kuah zaman dukung mendukung, deking mendeking. Kini salah mulai. Kita tak bisa loh kok meniadakan alat kuah. Kalau mau tak bisa sebab mau tayang satu hari. Tak bisa tak zaman kini. Kalau dia jadul siswa, Pak, tentu tak bisa lo komunikasi. Cuma alat kau berbahaya loh untuk menyebarkan aib. Ada calon presiden kini kau lah mulai dijelek-jelekkan orang. Adu-adu sen. Sebab orang kau diupah, digaji, dibayar. Kenapa begitu? Kalau tak digaji mana maunya? Demi keuntungan duniawi, demi kesenangan sementara, walaupun tak bahagia tu. Kalau menjadi orang pun tak bahagia. Menghina orang tak bahagia. Menyebar-jebarkan indah-indah tu tak bahagia. Tapi demi kesenangan sementara, Allah nak mencari-cari calahan, menyebarluaskan. Tiuk sebentar keluar, pasai keluar. Kalau nak doba, balon nun keluar ke panjang. Setiap buka api, aku keluar. Awak jangan gubris. Jangan digubris. Sebab kadang-kadang orang hidupnya tak itu. Dia hidup di atas penghinaan orang lain. Hidup di atas keburukan orang lain. Hidup di atas menjelek-jelekkan orang, mencari makan itu. Dimakan itu dikasih kepada anak isteri. Tak salah saya ini. Namanya belazer atau bunder apa namanya? Itulah situ. Halalkah? Tidak, hidupnya tidak berkah. Tidak berkah. Tapi malah tahu orang itu. Dia nak datang ketika boleh. Nak setengah jiwa. Awak yang mendukung seseorang, siasa yang kita dukung bisa kok jangan apa normal-normal salah. Berdoa, berusaha supaya negara Indonesia menjadi baik. Tapi jangan dibalik. Sebab yang buruk dibalik, yang buruk batang buruk. Sebab Allah kalau ingin memberikan kekuasaannya, tidak ada yang bisa menghalang. Tu'til mulka man tasha. Yang penting berusaha. Yang penting berusahalah. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Allah yang memiliki, yang menguasai semua kerajaan dan kekuasaan. Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan itu ala mayasya kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kekuasaan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Kenapa pemilik kekuasaan Allah? Bagaimanapun kita menghantam-hantam orang, menjerit-jerit orang kalau nak kena ia. Atau sebaliknya, bagaimanapun kita mapuang-puang orang kata, jika penguasa alam semesta tidak izin, tak je. Berusaha salah. Namanya berusaha dan berdoa, berikhtiar. Silakan, tapi jangan tempuh cara yang tidak benar, cara yang tidak baik. Kerana itu perlu diperingatkan kepada kaum muslimin. Sebab kalau orang-orang batu muslim tidak amuahnya mencela saudaranya, menjelek-jelekkan saudara. Sebab banyak dosanya itu. Itu hadis-hadis tentang apa? Menutupi. Kita balik ke hadis nomor 2 sebentar. Hadis nomor 2, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang nafasa ko magiangok. Nafasa magiangok sehingga lapang. Lalu lama-lama itu terjemah orang maksudnya melapangkan dan melepaskan jariah dan susah orang. Sehingga bisa mangok. Lega. Ialah peh kesulitan, lapeh penderitaan, lapeh kesusahan orang bisa mangok. Namanya nafas. Magiangok. Siapa magiangok? Artinya siapa yang melepas man nafasa an mu'min kurbatan.
barang siapa yang melepaskan kesusahan daripada seorang mukmin dari berbagai macam kurab. Kurab itu bukan kata-kata tu. Kurab maksudnya. Tapi kurab psiko maksudnya berbagai macam kesusahan-kesusahan. Dilepaskan satu kesusahan dari berbagai macam kesusahan dunia. Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia satu kesusahan daripada kesusahan akhirat. Akhirat itu, kiamat itu namanya yaumun asir. Hari yang penuh kesulitan. Hari yang penuh penderitaan, kesengsaraan, azab dan siksa. Tidak dapat ada pertolongan, bantuan. Tidak diterima tebusan dan sogok-sogok. Itulah hari yang luar biasa kesengsaraannya. Nah, siapa yang Allah ingin lepaskannya daripada kesengsaraan akhirat, dari berbagai macam kesengsaraan akhirat, syukur-syukurlah melapangkan orang, melepaskan orang pada kesusahan. Baca caranya, ya macamlah caranya. Kan macam caranya tak? Bisa melapian hutangnya, bisa menolong payahnya, bisa mangkian barangnya, macam-macam lah cara untuk melapangkan orang meringankan. Banyak cara, tidak satu jalan ke surga. Pokoknya melepaskan penderitaan kesusahan orang lain. Tinggi nilainya pada ibadah sunat mah. Ada orang dan orang ku ada. Ini sebut ibadah saya tak peduli saja. Yang lingkungan. Tidak lebih baik daripada orang yang sibuk mengurusi orang-orang lain tapi tidak kenal ibadahnya. Ada orang tak peduli saya. Nyawa asyik saya. Ibadah individual. Sibuk membersihkan diri. Orang kok marah saya, kok miskin, kok butang, kok payah, kok menderita orang, biasalah. Tu usaha awak membersihkan diri awak, siap-siap. Jangan lupa amalan jariah tu kau orang, bukan ke diri. Kalau untuk diri habis, mati habisnya. Salat mati habis salat. Puasa habisnya. Gitu je. Baca Quran habis. Tapi kalau amalan sosial mati nyado. Itu kelebihan. Itu kelebihannya. Mengajar untuk orang, mengajar ilmu, bikin masjid, mengalirkan air, wakaf, itu untuk orang. Termasuk namanya melapangkan orang itu. Yakinlah kita nanti akan bahagia bagi orang yang suka melapangkan orang di saat kita sampai. Masing-masing kita pernah itu mengalami kelapangan yang tak kita sangka. Cobalah kena-kena kemudahan kelapangan yang kita alami. Bisa jadi kita pernah membantu, menolong, melapangkan, meringankan orang. Pagunanya nanti ketika itu susah. Ketika kita sampai, ketika mengalami kepayahan, penderitaan, ketika itu baru kita, ya Allah, bantulah hamba dalam susah, hamba dalam sampai, hamba dalam payah, hamba dalam menderita, tolonglah hamba ya Allah. Hamba dulu pernah menolong orang, ikhlas. Pangkaan itu namanya bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul disebutkan amal-amal saleh kita kepada Allah dan ikhlas. Dengan cara begitu agar Allah mengabulkan doa kita. Kan orang terkurang di gua 3 orang. Ya Allah, mau punya ibu. Ya Allah, mau punya mau punya pembantu. Ya Allah, mau punya saudara sepupu. Itulah. Kan bergeser batu. Jadi
amal saleh kita dan pernah kita lakukan ikhlas untuk orang lain, jadikan itu sebagai senjata untuk dikabulkan doa. Nama doa pun tak ada beko senjata awak. Awak cekik balapi sepilik kariang, balai tong amik. Kalau salahnya orang matematika, dia orang matematika tak beriman kasihnya. Sagalo baku kelah kotoran. Sedekah cukup bagi sekian. Ada di sikuah tak bersebut orang. Anda dibantunya orang pakai miskin datang minta sumbang ni catat salah. Betul jadi zakat salah. Kamu tanya. Di siasa nak minta tak. Betul belum pasal di kalkulasiannya lah, akulah zakat. Bara itu hebatnya, payahnya pakai kalkulator tu lah. Sampili no, kariang, cekik no, balapi. Ini susah, sengsara, menderita dan segala macam. Saat itulah kita butuh pertolongan Allah. Maka ingat-ingat apa analah kita bantu, kita tolong, kita lepas orang, jadikan itu sebagai wasilah, panjuluak, sarana untuk terkabul doa. Gitu caranya. Itu mau lapang orang. Awak butuhnya lapang, ketika sampai. Sampilah. Lapang kau biarlah dia tolong, misalnya tolong dia juga kan. Sampai itu satu. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya. Siapa yang yassara memudahkan. Siapa yang memudahkan orang yang mu'sir, orang yang kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan, Allah mudahkan di dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirat. Nan takui wa doa Nabi. Nabi pernah doa agar diberi kesulitan atas orang yang suka siapa saja yang menjadi pemimpin umatku, ya Allah, sukanya mempersulit, persulit dia. Takui doa. Siapa saja yang menjadi pemimpin, apapun pemimpin dipaciknya untuk mengurusi umatku, sukanya sulitkan. Akan takwiwa. Sulitkan dia. Siapa sajalah suku mempersulit orang. Nya mudah, nya gampang, nya ringan, nya enteng, nya sebentar, tapi bisa sakasua seperimpretkannya. Besok saya datang melihat. Anu dah mangga dah. Tinggal mangga. Tangan sini, tinggal celik-celik sebentar habis. Besok solat. Abara orang payah menurutnya. Mencari mabian waktu dan ongkos tinggal keraja. Ulang jaluh. Kawan ambo ke Padang, ya riaknya orang Padang. Ambo bongkos kepada ibu pelayan kami kan. Ibu kan melayan kami tak? Ibu gaji. Kau di hari dinas ibu nak mangga-mangga. Itu tunda-tunda. Kami bongkos bukit tinggi ke bari. Maningan kerajo, maningan katu. Sebab mau pegawai di sini. Beko pulang nyamara kami goi. Mau laporan ibu sini. Kawan mau kok gak sangat seketik. Mudah-mudahan terangan juga ni. Terangan di kawan buat. Intinya itu. Awak nak mangga-mangga, itu keraja awak, itu tugas awak digaji dulu lah, di jam dinas, habis kau sebentar, nantilah. Paikian, mengkutuk orang macam awak. Mengkutuk, menjajok orang macam awak. Awak nak mangga-mangga dah.
Santai-santai. Gol-gol lah. Tiklah. Karajono. Karajono. Gaji bagaji di jam karajo. Rasanya banyak segitu. Kalau ada banyak, sembuh nah. Kalau tidak awak nah. Itu muaksir, siapa yang mempersulit, Allah persulit. Tapi sebaliknya siapa yang mempermudah, memperlapang, Allah lapangkan selagi tidak melanggar. Jangan melanggar. Nah, melanggar tak boleh lah. Melapangkan, memudahkan, mempercepat. Capek selesai sudah seorang kau doa orang kawak tu. Kau doa. Ni mau kasih ibu yo, mau kasih pak yo, capek rasang kami. Capek kerja kami selesai je. Mau kasih ya, di doanya Pak. Mudah-mudahan lancar-lancar saya lah kerja ibu capek ni pangkat. Itu kan je. Cuba lah percaya. Tapi amai-amai nan bele-bele tangguang ko. Di mudah-mudahan apa bersaki siapa, lapang-lapang siapa. Padahal tu kerja apa tu kan? Ajarannya apa ni? Lancar-lancar siapa? Kami pernah lo ke Bali dulu ni lama Pak, berhari-hari kini sebentar-sebentar selesai Pak ni. Lepek-cepek Pak bini Bali ya. Banyak doanya. Banyak doanya. Melapangkan. Jika dia lu kan tak berusaha mono. Berusaha kan tak berusaha. Kan dia hanya 10 lagi ke dia hanya masalah. Yang penting kan setujunya. Kok kamu apa kerja aku? Wa man satara musliman satallahu fid dunya wal akhirah. Nang kita ambil dalilnya dunia dan akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau hadis teh yaumal kiamah, berarti Allah tutup itu bukan hanya di hari kiamat, di dunia pun Allah menutupi aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan yang ada di kita kalau kita suka menutup aib orang lain. Termasuk tidak mempergunjingkannya. Sebab mempergunjingkan kan bukan aib orang tu. Wallahu fi aunil abdi, Allah fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong hamba. Aun menolong, membantu, aun. Maka al-abdu, selama si hamba itu fi auni akhi, menolong saudaranya, berarti ingin ditolong, tolong. Ketika kita menolong orang dengan ikhlas, betul-betul ingin menolong, ketika itu sebenarnya kita lah punya kecil cik, punya perbendaharaan. Satu saat nanti kalau butuh pertolongan tinggal mengetuk selai, ya Allah, kamu pernah menolong saya, mohon hendaknya kita mohon, Allah tahu. Ketika kita menolong orang, selagi menolong berarti ketika itu kita sedang menabung berbagai macam pertolongan-pertolongan yang akan kita terima daripada Allah. Ketika kita tidak mahu menolong orang, ketika itu kita menutup pintu untuk ditolong. Menolong mangkit nembe ni tak mahu. Ambil seorang je. Aku kematangan je. Ikut lah payah. Lah payah orang ambil seorang. Itu penyakitnya. Barik iku, barik tandan. Bariknya. Nampak lu capek kaki, ringan tangan. Jadi salah terjemah lo. Capek kaki ringan salah terjemah lo. Capek kaki ringan tangan tu kan pamuah. Tiba di kami dan jantan-jantan ku namanya bujang salamai. Bujang salamai ku ada namanya. Bujang salamai. Omong-omongannya dipanggil orang.
Masa nu cakap. Sebabnya amuh mengah-mengah. Namanya bujang. Si bujangku suku menyelamat nan payah-payah. Jadi bujang selamat. Pokoknya saya nemu amuh saya. Menjadi bujang selamat. Selamat. Itu kaji kita sapagi kini. Kan nampak kaji wa, nampak tamu sekali, ndak perlu lu kita garis bawah ini lah, garis bawah sadolah ni lah. Iko kakate. Iko ke bawah kate. Iko kakate. Allah mendu. Sibuk-sibuk mengurus, membicarakan, mencari Tuhan, mencari kelemahan, kekurangan, aib, cacat, rahsia. Awak punya lo. Awak punya aib lo, awak punya cacat. Nang kedua suku-suku lah membantu, melapangkan, meringankan, memudahkan lain karena balasan sesuai dengan karajo, jenis karajo. Ditolong, menolong, ditolong, memudahkan, dimudahkan, melapangkan, dilapangkan, meringankan, diringankan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis. Terakhir kita memohon kepada Allah agar kita diberi oleh kekuatan, kemampuan dan keamuhan untuk melaksanakan itu semua. Amin. Mudah-mudahan masuk surga kita saudara-Allahnya. Ibu-ibu di muka saudara-Allahnya. Bapak-bapak di muka saudara-Allahnya. Amu dulu. Doa amin. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.